Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Minggu nih ya lur. Salam sehat dulu, kita sapa dulu. Salam sehat, salam ilmu berkelanjutan, salam sejahtera, salam bahagia selalu. Dan selalu memberi kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita, anak, istri, orang tua, serta saudara-saudara kita ya. Ini di hari Minggu Minggu sore ya. Jadi tadi kita nggak ngebengkel, ini sore saya lagi judul filmnya enak makan ya, bukan makan enak. Bisa dibedakan. Kalau ini memang kalau enak makan tuh ya seperti ini, nafsunya kita, seleranya kita masak seperti ini, itulah namanya enak makan. Jadi tadi ini memang kita buatlah sambal cabai caplak sama goreng tempe. Pedesnya alhamdulillah seperti mulut tetangga yang sirik ngomongin kita ya, pedesnya melebihin. Jadi biari aja lah kalau ada tetangga atau orang lain yang ngomongin kita yang enggak ya udah biarin aja. Yang penting kita enggak berbuat. Yang penting kita menunjukkan selalu kebaikan kita, manfaat kita kepada orang lain ya. Jadi sore ini kita makan ya, makan malam di hari Minggu sore. Jadi tadi saya buat kegiatan siang tadi mainan anak-anak lah untuk mengalihkan biar supaya jangan main handphone terus ya. Walaupun anak saya 2 putri. Jadi saya tadi bikinkan lah sisa potongan papan sih. Tadi kan saya hari ini di Minggu siang tadi buat rak bedak anak ya, anak kita udah SMP. Jadi dia pengen bikin rak bedaknya di kamarnya. Jadi sisa potongannya saya buatkan ke ini juga, ke meja player laptop ya, untuk rak bawah biar supaya bisa nengkreng lah ampli atau aksesoris yang lain nanti kalau memang kita ada beli barang lagi ya. Jadi bukan khusus meja laptop player aja, tapi nanti di dalamnya ada ampli, ada aksesoris yang lain untuk pendukung lah. Jadi sisa potongan papan tadi saya buatkan mainan lapangan sepak bola kecil ya, mini soccer, yang dimainkan 2 orang ganti-gantian. Kita buat pakai paku ya. Jadi bikin lapangan sederhana yang kecil di papan, lalu kita bikinlah cucuan paku itu, kita tokok-tokok paku sesuai dengan lapangan sepak bola juga, tapi yang enggak ukurannya lah. Jadi nanti kita tunjukkanlah permainan yang nanti kita buat. Jadi itu untuk mengalihkan main handphone terus ya. Ini makannya ya ginilah, namanya enak makan nih seperti ini ya lur. Jadi kalau enak makan tuh ya gini, kita seleranya. Nggak mesti enak makan tuh pakai daging rendang, pakai udang galah, pakai yang mahal-mahal ya. Kalau saya sih nggak setuju juga kalau makan enak itu mesti mengeluarkan duit yang banyak ya. Kalau gini kan kita walaupun mengeluarkan uang sedikit tapi enak makan ya, kita selera, nafsu bertambah. Jadi kalau seperti ini saya teringat lah kalau udah sore gini. Ini sambil curhat juga ya saudara-saudaraku, teman-temanku. Ya mungkin ini videonya hari ini kurang bermanfaat lah. Bukan karena nggak ada ilmunya ya di video ini, cuman kita untuk menyambung tali silaturahmi aja lah. Biar kita tetap selalu bisa menghibur ya bagi penonton yang ada di luar sana, yang mungkin ada waktunya untuk melihat-lihat video-video yang ada di sosial media atau yang ada di YouTubean kita ya. Mudah-mudahan bisa menghibur, karena yang saya ingat tadi memang di masa kecil kami ya, kalau udah jam sore gini mau menjelang maghrib, di umur-umur kita SD ya, SD kelas berapa itu ya, curhat sedikit lah tentang pengalaman hidup atau cerita hidup kita bersama keluarga ya. Kami ini ya memang terlahir enggak seberuntung orang-orang kaya yang di luar sana. Jadi di saat kami merintis
Di saat orang tua juga sudah nggak kerja lagi jadi supir, dia buka bengkel, berani buka bengkel elektronik ya di rumah di dalam gang. Jadi disitulah kami merintis. Kalau udah menjelang sore gini teringat, kalau udah makan menjelang sore gini, menjelang maghrib, kita teringat bersama yang lain, bersama keluarga, bersama kandung. Kami ada 4 orang. Jadi di maghrib itu, menjelang maghrib, kita siapa yang dapat uang, kita sisihkan lah, kita belanja untuk makan malam ya. Terkadang satu harian itu baru dapat nemu nasi di sore hari, makan nasi di sore hari lah. Terkadang ya makan siang ya dapat, kadang ya makan pagi aja sampai sore 2 kali. Inilah kami ya. Kita nggak mungkin dulur-dulur yang lain mungkin juga pernah ngalamin hidup masa kita kecil dulu ya, di tahun era tahun 90-an ya, 90-an, zaman-zaman SD saya tuh. Saya alhamdulillah umur sekarang sudah 43. Jadi teringat kalau udah makan sore menjelang maghrib ini, saya selalu mengingat kejadian itu bersama keluarga. Banyak sih kenangannya ya. Bersyukur juga lah kami dilahirkan dalam keadaan kondisi seperti itu. Kami bisa belajar, kami bisa mengerti dengan ketabahan orang tua kami, dengan apa itu ya, dengan kepedulian kami antara satu kandung dengan kandung yang lain ya, kami saling mengikat. Jadi kami, siapapun yang dapat uang ya, khususnya orang tua saya atau kami, kalau di zaman masa STM dulu ya, kita ke duluan-duluanan, siapa yang dapat uang kita belanja. Tapi kalau kita cerita tadi SD, kami menunggu orang tua kami dapat rezeki ya. Setelah itu barulah kita belanjakan. Kita menunggu di dapur, kita masak sama-sama, ngebantu orang tua ya. Kadang kita yang masak, dari SD kita sudah diajari masak sama orang tua ya. Nah ini makannya pakai sawi, sambal caplak, cabai caplak sama tempe goreng aja lah hari ini. Jadi kalau kita teringat cerita yang saya ingat di masa itu, sedih ya iya, tapi kesedihan itu membuat kami terus bangkit. Kami terus membuat kami itu terus tetap tegar berdiri. Terima kasih pengalaman atau ketabahan kedua orang tua kami, atau sesuatu yang udah pernah diberikan sama kami itu menjadi sesuatu untuk pembelajaran ya, agar kiranya di masa kami nanti tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan kami juga diberi kesempatan untuk ngurusin kedua orang tua kami, serta melihatlah atau saling membantu sesama kandung yang ada di keluarga kami atau saudara-saudara kami ya. Disitulah enaknya dulu. Jadi mau maghrib kita makan, menunggu masak, sambil menunggu lapar sama-sama. Masak masih pakai kayu dulu ya, kita masih cari kayu bakar. Jadi nanti kita beli beras, kita tunggu masak di periuk. Kita kadang menunggu keraknya ya, kerak periuk itu. Jadi kerak periuk itu nanti kadang rebutan siapa yang ngorek. Tapi gitu pun, karena memang sudah menjadi kebiasaan kami. Ini nambu ya kita ya, kita lagi bakalan nambu tanggung dari masak nasinya, sambelnya tadi. Jadi kita nambu lah, ini ceritanya bakalan ngambil nasi lagi. Jadi kita lanjut lah ceritanya. Terkadang satu kerak periuk itu pun bisa kita bagi jadi 4 ya. 4 orang kita bagi, anak-anaknya sama kandung-kandung saya ya. Digaremi sedikit keraknya, dikerok pakai sendok. Kita buntel-buntel pakai tangan, terus kita belah jadi 4. Ya gitulah. Kalau sudah kebiasaan kita kadang nggak bisa makan sendiri-sendiri karena ada kandung yang lain ya. Disitulah kami diajari sama orang tua untuk saling peduli sesama saudara yang ada di rumah. Begitu juga kepada orang tua kami ya, mereka mengajarkan kami itu kalau bisa sama-sama saling peduli, sama-sama saling mengikat ya. Jadi ya gitu ceritanya. Memang kalau maghrib itu kami dulunya selalu menunggu
masak sama-sama dan makan sama-sama. Setelah masak kita makan sama-sama. Dan dulu juga saya laki-laki semua sama abang sama adik sering juga sih kalau masak. Dulu masih mencari bisa kebeli beras saja, syukur alhamdulillah ya. Jadi kita beli beras, cukupnya beli beras. Terus kita sore itu udah mencari kangkung atau rambanan-rambanan di sawah ya, yang kira-kira bisa diambil lalu dimasak ya. Ya cukupnya itulah. Bisa beli beras sama cabai, ya udah kita masak. Kangkung yang kita dapat tadi dari sawah ya, bersama kandung yang lain, sama abang atau adik yang lainnya, kami mencari dedaunan lah, rambanan di sawah. Kalau dapat genjer ya genjer, nanti gantian. Ada juga di sebelah rumah itu ya, kemarin di masa kami SD itu nanam pohon ubi rambat ya. Kita juga pernah makan ubi rambat daunnya, ujungnya. Dulunya juga nggak sanggup kita makannya karena nggak biasa. Ini saya keringatan nih, memang pedas sekali sambelnya. Tapi nggak apa-apa lah, biar selera makan, biar enak makan kita ya. Jadi yang dulunya nggak pernah kita makan, yang dulunya nggak suka jadi suka karena memang keterpaksaan ya. Daun ubi rambat itu ya, daunnya ujungnya kita tumis ya. Nah, itu juga pernah. Makan keong mas yang di sawah juga kami pernah. Terus kalau lagi main kita sering nyariin belinjo yang sudah jatuh-jatuh itu ya, sudah jatuh-jatuh nanti kulitnya yang merah itu kita sambel, atau ada belinjo yang lain kita sambel lah pakai teri. Aduh, masa itu memang masa yang benar-benar enak lah dirasa ya. Kalau untuk kita umur-umur tahun 40-an, yang umur tahun 40-an mungkin bisa merasakan hal yang sama ya. Untuk zaman dulu seperti apa. Tapi enaknya dulu juga uang 5.000 juga udah bisa belanja zaman dulu, saya ingat itu ya. Udah bisa beli beras, bisa beli sayur, bisa nyayur lah kita, uang 5.000 di zaman itu. Tapi ya memang dulu nyari 5.000 juga susah, sekarang dilipat gandakan lah mungkin uang. Tapi ya gitulah, dengan uang segitu kita dulu bisa merasakan kehidupan itu dengan benar-benar ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kalau mau enak makan itu kalau bisa yang selera sama kita. Ini udah mau habis ini. Jadi nggak apa-apa sih kalau kita itu sekalian masak. Kita masak sendiri nggak masalah sih kalau laki-laki masak ya kan. Nggak ada masalah sih kalau saya itu. Kalau kita memang lagi kepengen, lagi selera, ya udah kita belanja atau kita cari yang di kulkas, apa yang kita selerain kita masak sendiri, kita buat, nanti kita makan ya kan. Mungkin itu menjadi lebih nikmat lagi karena masakan kita ya kan. Jadi kalau mau enak makan ya gitu, nggak mesti yang pakai yang mahal-mahal. Kalau saya rasa nggak mesti pakai yang mengeluarkan uang yang begitu banyak ya. Cukup dengan keinginan selera kita lah. Apalagi dengan gorengan ikan asin sekali-sekali ya, nggak boleh sering-sering juga ya kan. Sekali-sekali ikan asin pakai sambel. Terus sayurnya apa, masak sendiri aja, terus kita santap sama keluarga. Kadang saya sering juga sama anak perempuan saya ya, 2 orang 3 orang itu kami bertiga, kadang kami masak pagi selera kami kan, nanti kami makan rame-rame, kami makan satu tempat keroyokan. Habis itu orang rumah marah nasinya habis gak dibagi. Jadi disitulah kalau kita memang lagi mau enak makan. Ini sudah suapan yang terakhir ya. Jadi mengingat cerita lama, mungkin teman-teman juga merasakan apa yang saya rasakan di tahun yang lalu ya, tahun 90-an, yang umuran 40-an lah, bisa merasakan susahnya dulu seperti apa ya, kita didikan orang tua dulu seperti apa. Jadi kalau bisa masa tua orang tua kita bisa
membahagiakannya lah, karena kita juga saksi hidup di antara keluarga kita, di dalam keluarga kita dulunya seperti apa hingga sekarang bisa seperti apa ya, karena jasa kedua orang tua kita. Mungkin juga karena saudara-saudara kita yang selalu mengingatkan, yang selalu menjadi semangat untuk kita biar supaya mendapat rezeki yang lebih baik, atau menjadikan kehidupan ini agar menjadi yang lebih baik di antara orang lain ya. Jadi kalau bisa semangat teruslah di kehidupan ini. Mudah-mudahan video ini video yang tidak ada ilmunya ini, cuman cakap-cakap hari ini kita bisa menghibur saudara-saudara, teman-teman, saudara-saudaraku yang ada di luar sana ya. Salam dari saya. Mungkin curhatan saya juga masih banyak ini, kalau kita cerita aduh panjang lebar ya, masa kecil kami dan keluarga kami. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Kang Kobel. Sampai keringetan ya, karena sambalnya memang super pedas, tapi ginilah memang enaknya seperti ini di menjelang maghrib ya. Kita semua bisa membahagiakan kehidupan kedua orang tua kita.